Saya akan menjelaskan surat resmi dan bagian-bagiannya. A. Hakikat surat resmi ialah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. B. Adapun fungsi surat resmi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. 2. Sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Dengan adanya surat tersebut, ada petunjuk kerja dari atasan. Dengan adanya surat tersebut, maka seseorang dapat melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya, surat keputusan ataupun surat instruksi yang dalamnya berisi penyerahan tugas kepada seseorang agar melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan yang diperintahkan. 4. Sebagai wakil tertulis. Maksudnya, surat dapat mewakili penulis tanpa perantara. Melalui surat, penerima akan tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis karena surat merupakan ungkapan pikiran, hati, dan perasaan dari penulis. Bahkan ada yang mengatakan jika surat adalah percakapan tertulis. Dan yang kelima, sebagai jaminan dalam suatu hal atau keadaan. C. Syarat penulisan surat resmi. Dalam pembuatan surat resmi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menetapkan lebih dahulu maksud surat. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, isi surat ringkas, jelas, akurat, dan eksplisit. 4. Penulisan atau pengetikan yang betul, jelas, bersih, dan rapi. 5. Memperhatikan dan menguasai penulisan bagian-bagian surat. Yang keenam, memperhatikan dan menguasai format surat. 7. Menggunakan kalimat efektif, yaitu sederhana. Maksudnya, tidak terbelit-belit kata maupun kalimat. Ringkas, tegas, dan mudah dipahami. Sopan. Maksudnya, menggunakan kata yang sopan dan kata-kata resmi atau bukan kata sehari-hari. Menarik, yaitu membangkitkan perhatian, tidak membosankan. Bisa dengan variasi kalimat, gaya bahasa. 8. Menetapkan urutan masalah yang akan dituliskan. D. Jenis surat resmi. Yang pertama, surat permohonan. Surat permohonan digunakan saat suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Surat permohonan bisa ditujukan antar perorangan terhadap lembaga atau antar lembaga. Contoh surat permohonan adalah surat permohonan perceraian dan lain-lain. Yang kedua, surat keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Contoh, surat keputusan pengangkatan pegawai dan lain-lainnya. 3. Surat kuasa. Surat kuasa berisi penjelasan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Hal ini dikarenakan si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. 4. Surat perintah. Surat perintah merupakan jenis surat resmi yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain sebagainya. 5. Surat edaran. Surat edaran umumnya ditujukan kepada kalangan tertentu, di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah, seperti surat edaran pengumuman libur yang dialamatkan kepada para orang tua murid. 6. Surat pengantar. Surat pengantar merupakan jenis surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, surat pengantar digunakan sebagai syarat untuk membuat EKTP. 7. Surat undangan.
Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contohnya, surat undangan yang sering beredar ialah surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan banyak lainnya. Bagian-bagian surat resmi. Surat resmi memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Kepala surat. Kepala surat dinamakan juga kop surat. Bagian ini menempati posisi paling atas pada sebuah surat resmi. Kop surat atau kepala surat berisi nama, logo, alamat, dan nomor kontak resmi milik si pengirim surat. Kepala surat selain untuk menunjukkan identitas si pengirim juga biasanya digunakan sebagai sarana promosi. 2. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berisi informasi terkait kapan dan di mana surat ini dibuat oleh si pengirim. Pada umumnya, tempat diisi dengan kota si pengirim dan diletakkan di sebelah kanan. 3. Nomor surat. Nomor surat dibuat oleh lembaga, perusahaan, organisasi, atau komunitas resmi yang bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun urutan penyimpanan surat sekaligus untuk mengawasi seberapa banyak surat yang telah dikeluarkan. Nomor surat disusun berdasarkan nomor urut surat, kode surat, atau biasanya berisi informasi terkait kategori surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan. 4. Lampiran yang disertakan. Lampiran berisi informasi terkait ada atau tidaknya berapa jumlah berkas penting yang ikut disertakan dalam penerbit surat resmi. 5. Hal atau perihal. Hal atau perihal pada surat resmi berisi terkait tema atau pokok dari isi surat. Boleh juga kita menyatakan sebagai judul surat. 6. Alamat penerima. Alamat penerima ini diisi oleh orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Alamat surat ini ditulis di bawah hal atau perihal. 7. Salam pembuka. Salam pembuka berisi terkait sapaan awal yang berupa ucapan salam. 8. Isi surat. Pada bagian isi surat resmi berisi 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka berisi pengantar sebelum inti surat diberitahukan. Pada bagian inti merupakan pokok masalah, topik atau inti permasalahan yang hendak disampaikan. Sedangkan pada bagian penutup berisi penegasan, kesimpulan, dan harapan dari topik inti yang disampaikan. 9. Salam penutup. Salam penutup berisi salam penyampaian surat ini berakhir. Contoh salam penutup: selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau terima kasih. 10. Nama dan tanda tangan pengirim. Nama dan tanda tangan pengirim berisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta nama terang. Tanda tangan dan cap stempel lembaga atau komunitas ditulis rata kanan paling bawah setelah salam penutup. 11. Tembusan. Tembusan berisi terkait siapa saja yang berhak menerima surat resmi yang telah dikirimkan. F. Bahasa surat resmi. Surat resmi ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, mulai dari suku kata, frasa, dan juga tata bahasa yang dipakai. Surat resmi ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif sehingga mudah dimengerti. 2. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. 6. Bagian penting surat lamaran kerja. Yang pertama, bagian tanggal pembuatan surat lamaran kerja. Yang kedua, bagian alamat atau penunjuk. Yang ketiga, bagian pembuka surat lamaran kerja. 4. Bagian isi dan deskripsi. 5. Bagian penutup. Dan yang terakhir, bagian pengirim.